Selamat siang anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan keluarkan buku dan alat tulisnya serta buku tema. Rapikan bangku dan tempat duduknya yang nyaman kita dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, silakan ketua kelas. Mana ketua kelas? Silakan pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dede. Ketua kelas sudah membantu Bapak berdoa. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan anak-anak berdiri kembali anak. Kegiatan selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu. Bapak besar dulu. Bapak ulang ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu untuk PPK ya. Ya baik anak-anak, silakan duduk. Tampaknya anak-anak kelas 6 ini bersemangat sekali ya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah anak-anak, sekarang Bapak ingin memperlihatkan sesuatu. Anak-anak bisa dilihat, bisa anak lihat. Nah, bisa dilihat. Nah, ini apa namanya? Brosur. Ini adalah contoh brosur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri brosur. Tepatnya pada tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran ke-5. Adapun
tujuan kita belajar pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar, anak-anak dapat menganalisis 4 ciri-ciri brosur dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan menyimak video, anak-anak dapat mendesain sebuah gambar brosur dengan kreatif. Nah, anak-anak, adapun tahapan kegiatan pembelajaran yang akan anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak mengamati gambar. Kedua, membentuk kelompok. 3, berdiskusi mengerjakan LKPD. 4, presentasi hasil diskusi ke depan kelas. Nah, ada membuat gambar brosur, menyimak video, dan yang terakhir mengerjakan evaluasi. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Sudah. Sudah siap apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan amati gambar pada slide power. Nah, anak-anak, coba kalian amati kira-kira gambar apa yang Bapak tayangkan pada slide. Nah, ini adalah brosur. Tepuk tangan dulu. Ya, biasanya pertanyaan kedua, di mana anak-anak biasanya melihat brosur? Di jalan, di tiang listrik tertempel. Bagus sekali, berikan tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira yang ketiga, apa manfaat dari brosur? Siapa yang bisa? Apa manfaat? Ayo, kalau seperti ini, apa manfaatnya dari brosur? Ayo, manfaat brosur. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Memberikan informasi. Bagus. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri brosur? Bagaimana kalian tahu itu bahwa oh ini brosur, oh ini bukan? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang anak-anak membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Dicari kelompoknya masing-masing. Berikan waktu 1 menit ya. Sudah dicari kelompoknya? Nah, kalau sudah, nah dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, silakan kalian kerjakan soal yang akan Bapak bagikan pada LKPD. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD dan juga bahan ajar. Kelompok, nah, ini kelompok berapa? 3, bahan ajar. Kelompok 4, 3 setelah 3, 4. Bahan ajar.
LKPD, bahan ajar dan LKPD. Siapa yang belum mendapatkan LKPD? Kelompok berapa? 1. Kelompok 2. Belum. 2. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak. Sekarang ada 2 kegiatan anak-anak. Yang pertama, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangkunya, teman kelompoknya, dan jawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Silakan anak-anak mencari jawabannya di dalam bahan ajar, buku tema, dan sumber belajar yang lainnya. Kegiatan yang kedua, setelah selesai anak-anak melakukan diskusi dan menjawab soal itu, silakan buat gambar brosur secara mandiri. Jadi anak-anak sendiri-sendiri buat gambar brosur ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, sekarang silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu berdiskusi selama 15 menit. Membuat poster selama 30 menit. Ya. Diskusikan dulu bersama teman kelompoknya. Kalau sudah selesai berdiskusi, nanti kalau sudah selesai baru kalian membuat brosur.
membantu semua anggota kelompoknya untuk mengerjakan. Ya silakan dicari pada buku. Nah, coba. Dah. Oke. Sudah didiskusikan dulu. Anak-anak, silakan didiskusikan dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada LKPD didiskusikan secara kelompok. Itu didiskusikan dulu. Cari jawabannya pada LKPD dan bahan ajar yang sudah ada di sana. Dan juga di buku tema.
sudah selesai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD anak-anak? Kelompok 1 sudah selesai apa belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Kalau sudah, sekarang silakan ambil alat-alat menggambar, buku gambar, pensil warna. Silakan tugas yang kedua pada LKPD yaitu membuat gambar brosur yang bertemakan cinta produk dalam negeri. Silakan buat brosur yang bertema cinta produk dalam negeri. Bapak berikan waktu 30 menit anak-anak untuk mengerjakan brosur atau membuat brosur. Boleh ambil ke sana satunya. Apa namanya? Kevin, kamu ngapain? Silakan dibuat secara mandiri ya, sesuai dengan contoh yang ada pada bahan ajar. Boleh LKPD, boleh itu yang dipakai pedoman.
masih 5 menit lagi. Silakan dikerjakan dengan baik. Udah, waktunya 3 menit lagi. Boleh. Yang penting nyambung dengan tema. Ya. Artinya cintai produk dalam negeri. Nah, bagaimana brosurnya?
Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi sekarang anak-anak presentasi. Sebelum melakukan presentasi, anak-anak silakan diskusikan dengan temannya dalam pembagian tugas. Siapa yang membacakan hasil presentasinya? Ya, supaya bagus hasilnya dibagi. Ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Nah, kalau sudah, sekarang kelompok mana yang melakukan presentasi pertama? Ayo, kelompok mana? Kelompok 3. Nah, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Silakan kelompok 3. Stop dulu anaknya. Stop dulu. Jadi Bapak semuanya sudah siap apa belum? Bapak siap? Ya. Silakan lakukan presentasi. Halo teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal-soal tersebut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julia. Ya, keras. Saya akan menjawab soal-soal KPD. Bagaimanakah ciri dari brosur di atas? 1. Brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster, biasanya berukuran A5. 2. Brosur dapat dijumpai di dinding atau di tempat yang telah disediakan. 3. Brosur berisi ajakan atau informasi untuk melakukan sesuatu. 4. Tulisan pada brosur terbuka tapi tetap seperti gambar. Ya, jadi tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak kelompok 3 ya melakukan presentasi. Itu ciri-ciri brosur sudah bagus sekali. Dalam melakukan presentasi juga suaranya sudah semakin keras. Jadi sudah ada peningkatan ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi silakan. Nah, sekarang silakan perlihatkan contoh gambar brosur yang anak-anak buat. Ya, tidak apa-apa. Bagus sekali anak-anak, tepuk tangan dulu. Nanti dilihatkan ya. Sekarang silakan kelompok. Ya. Yang lainnya perhatikan dengan baik. Sudah siap? Silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban-jawaban LKPD yang telah kami diskusikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dede, nama saya Keken, nama saya Putri, nama saya Dedi. Bagaimanakah ciri-ciri dari brosur di atas? Brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster, biasanya berukuran A5. 2. Brosur dapat dijumpai di dinding atau di tempat yang telah disediakan. 3. Brosur berisi ajakan atau informasi untuk melakukan sesuatu. 4. Tulisan pada brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi gambar. Terima kasih atas telah mendengarkan dengan baik. Kami dari kelompok 2, sekian, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, sudahkah kalian membuat gambar poster dari ciri-ciri yang kalian tulis pada LKPD? Sudah, sekarang perlihatkan ke teman-teman kalian. Ya. Tepuk tangan dulu. Anak-anak. Silakan kembali ke tempat duduknya.
Kelompok satu silakan. Ya anak-anak. Selanjutnya teman-teman kami akan mempresentasikan soal dan jawaban LKPD dan juga menunjukkan hasil brosur yang kami bahas. Berikut adalah soalnya. Bagaimana ciri-ciri dari brosur yang khas? Brosur itu poster. Ulang. Yang jelas. Ciri-ciri brosur di atas. Brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster biasanya ukuran A5. 2. Brosur dapat dijumpai di dinding atau di tempat yang telah disediakan. 3. Brosur berisi ajakan atau informasi untuk melakukan sesuatu. 4. Gambar lebih banyak daripada tulisannya. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 1. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Silakan sekarang ada yang berbeda jawabannya dari ciri-ciri brosur. Sudahkah kalian membuat brosur berdasarkan ciri-cirinya itu kelompok 2? Sudah apa belum? Nah, silakan perlihatkan hasil karya. Kelompok 1 ya? Kelompok 1 silakan hasil karyanya. Berikan tepuk tangan. Ya. Dah silakan duduk. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 5. Nah, kelompok 4. Silakan. Ya, kelompok 4. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami yang kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban-jawaban LKPD yang sudah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amel. Perkenalkan nama saya Raihan. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Nadia. Bagaimana ciri-ciri dari brosur di atas? 1. Brosur terdapat ajakan untuk membudayakan dan cinta produk dalam negeri. 2. Gambar yang menarik. 3. Brosur tersebut berukuran A5 lebih kecil daripada poster. 4. Brosur tersebut adalah jenis brosur tanpa lipat. Brosur tanpa. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Sekarang perlihatkan hasil karya kalian menggambar brosur tanpa lipat. Silakan. Berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Iya. Bagus sekali. Silakan sekarang kembali ke tempat. Sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok 5. Kelompok mana? Coba angkat tangan dulu. Kelompok berapa? Silakan kelompok 5 lakukan presentasi ke depan ya. Dah, perkenalkan diri dulu. Hai teman-teman, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal LKPD dan menunjukkan brosur yang kita buat. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Saya Sabil. Nomor 1. Bagaimanakah ciri-ciri dari brosur di atas? 1. Brosur tersebut memiliki ukuran lebih kecil dari poster, biasanya berukuran A5. 2. Brosur tersebut dapat dijumpai di dinding atau di tempat yang disediakan. 3. Brosur tersebut berisi ajakan atau informasi untuk melakukan sesuatu. 4. Tulisan pada brosur tersebut lebih banyak, tapi tetap dilengkapi gambar.
diperlihatkan hasil dari. Oh, silakan itu aja dulu. Silakan diperlihatkan. Nah, berikan tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan. Nah, ini lagi belum. Nah, supaya diperlihatkan. Nah, sekarang silakan anak-anak duduk. Gak net menggambar. Kelompok 5 silakan duduk. Nah, anak-anak semua sudah melakukan presentasi kelompok dan juga sudah memperlihatkan gambar brosurnya. Nah, anak-anak, untuk menjawab hasil jawaban kalian dari hasil presentasi tadi, silakan anak-anak tonton video yang Bapak punya. Nah, untuk itu silakan simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar semuanya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang brosur, yaitu pengertian brosur, ciri-ciri brosur, jenis brosur berdasarkan bentuk, tahapan membuat brosur, dan yang keempat, syarat brosur yang baik. Oke, simak sampai selesai ya. Brosur adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan suatu promosi. Brosur berfungsi memberikan suatu informasi tentang produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Nah, umumnya brosur berbentuk selembaran kertas yang berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat, dan biasanya brosur dibagikan di tempat-tempat umum. Brosur yang sering kita temukan ialah brosur tentang makanan, brosur sekolah, brosur tentang penjualan produk, dan lain sebagainya. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi imbauan. Ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. 1. Brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Poster biasanya berukuran A3 atau 29,7 cm kali 42 cm. Sedangkan brosur berukuran A5 atau 14,8 cm kali 21 cm. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. 3. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. 4. Tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Setelah itu, Nah, dan anak sekarang tadi sudah dijelaskan dalam video. Ada tidak jawaban dari teman kalian? Bagus. oh iya, brosur memiliki 3 macam bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Brosur tanpa lipat. Brosur jenis ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian
Brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Dan yang ketiga, ada brosur lipat 3. Brosur lipat 3 sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat berisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur jenis ini. Sahabat, cara membuat brosur memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. 2. Memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur tanpa lipat. 3. Memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. 4. Mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis huruf. Dan yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah sahabat, kamu juga perlu mengetahui syarat-syarat brosur yang baik agar dapat membuat brosur tidak terjadi kekeliruan. Berikut ini syarat-syarat brosur yang baik. 1. Judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. 2. Tulisan di dalam brosur harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. 3. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. 4. Gambar yang ada di dalam brosur harus berkaitan dengan isi atau topik brosur. 5. Ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Dan yang keenam, ukuran brosur tidak boleh melebihi dari ketentuan yang ada, yaitu berukuran kertas A5. Demikianlah sahabat penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu brosur dan ciri-ciri brosur serta sampai terakhir syarat brosur yang baik. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan membantu sahabat dalam belajar di rumah. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oh, gede. Ciri-ciri brosur. 1. Memiliki ukuran lebih kecil dari poster, biasanya berukuran A5. 2. Brosur dapat dijumpai di dinding atau di tempat yang telah disediakan. 3. Brosur berisi ajakan atau informasi untuk melakukan sesuatu. 4. Tulisan pada brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi gambar. Ya. Brosur ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan anak-anak soal evaluasi. Nah, terlebih dahulu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak akan memberikan soal evaluasi. Di sejauh mana kemampuan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tadi ya, dalam memahami pembelajaran tadi. Silakan bukunya ditutup dulu, dimasukkan bukunya. Yang ada di meja hanya alat tulis. Nah, kalau sudah Bapak akan bagikan. Ya. Di sini ya. Ada yang berbeda. Oi. Silakan dikerjakan secara mandiri ya, secara sendiri. Tidak ada yang bekerja sama.
mendapatkan soal evaluasi? Sudah semua? Ya, kalau sudah silakan dikerjakan. Waktu kalian adalah 5 menit. Sudah. Sudah selesai anak? Kalau sudah, sekarang dikumpulkan beserta, ya semuanya dikumpulkan beserta LKPD dan juga Bapak. Akan dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Nah sekarang kira-kira ada soal yang susah? Ada soal yang susah? Nah misalnya soal nomor 1. Pesan yang ingin disampaikan pada brosur di atas adalah A. Memberi sepatu buatan luar negeri. Yang B. Mengajak kita untuk berjalan di mall. C. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang D. Mengenalkan produk-produk luar negeri. Yang mana yang benar? Yang benar adalah nomor C. Bagus. Nah sekarang kegiatan kita dalam pembelajaran ini sudah berakhir. Jadi kira-kira kegiatan apa yang anak-anak belum pahami? Ya, ada yang belum dipahami dari apa yang kita pelajari. Nah, kalau tidak, kegiatan apa yang anak-anak senangi? Nah, ya, mengerjakan soal evaluasi. Ada lagi ini. Oh, berdiskusi kelompok. Oh, mempresentasikan hasil diskusi ya. Jadi kalian senang belajar. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan besok, silakan kalian pelajari
Tema. Ya, tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita menyanyi terlebih dahulu. Silakan, kita akan menyanyi Ratu Anom. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, Dede silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai perkiraan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Jadi silakan kalian pulang.